Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Oke, sehat. Oke, kita kali ini ketemu lagi ya pada mata pelajaran ekonomi dengan Ibu. Nah, sebelum itu Ibu akan ambil absen. Ini kelas 11 IP1 kan? Oke. Siapa aja yang gak hadir? Ada yang gak hadir ya? Oke. Tanggal 21 Juni 2021, Ekonomi 11 IP1. Kita semua jumlahnya 28 orang kan? Ya, 28 kan? Oke. Siapa aja yang ada tadi? Dayu. Oh. Apa keterangannya? Izin. Ada suratnya? Oke, nanti aku cek ya. Oke, siapa lagi yang gak hadir? Teguh? Teguh, oke. Alfa ya? Kenapa dia Alfanya? Oke, siapa lagi? Vivi. Oke, Vivi. Berarti jumlah kita semuanya yang hadir cuma 25 orang ya? Oke. Baiklah. Udah bisa kita mulai pelajarannya? Sebelumnya udah kenal kan sama Ibu? Oke, udah. Nah, di sini kita akan belajar ekonomi, yaitu tentang peran pasar bagi perekonomian. Nah, peran pasar dalam perekonomian. Sebelum itu Ibu mau tanya nih sama anak-anak Ibu semuanya. Kita harus tahu dulu apa itu pasar. Ada yang bisa jawab apa itu pasar? Silakan ajukan tangannya. Oke, silakan. Ya, Kila. Oke, pintar. Siapa lagi? Nah, oke. Benar ya yang dibilang dengan Kila itu pasar. Yang mana pasar itu adalah tempat suatu bertemunya antara penjual dengan pembeli. Nah, di pasar itu terjadilah dia suatu interaksi antara si penjual dan pembeli, yang mana penjual dia menawarkan barangnya dan pembeli dia membeli kebutuhannya. Nah, yang mana dalam perekonomian biasanya penjual ini kita sebut dengan produsen atau produksinya ya. Nah, dan si pembeli ini kita sebut dengan konsumen. Nah, jadi peran pasar dalam perekonomian. Nah, tentu saja dong, pasar ini sangat berperan ya bagi perekonomian di Indonesia, terutama di negara kita. Nah, di sini kita akan bahas tentang pasar ya. Peran pasar. Nah, yang pertama, peran pasar bagi produsen. Peran pasar bagi produsen. Nah, produsen, dia adalah suatu produsen yang memproduksi suatu barang. Nah, yang mana pasar ini berperan bagi produsen. Mengapa begitu? Karena dengan adanya pasar, suatu produsen ini dia bisa menawarkan suatu barangnya. Nah, dan dengan melalui pasar ini juga dia memperkenalkan dan menunjukkan keunggulan suatu barang yang akan dijualnya. Nah, selain itu, produsen juga dapat memperoleh faktor-faktor produksi untuk memperoleh proses produksinya. Ya, pintar. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada peran pasar bagi konsumen. Nah, di mana-mana kalau ada produsen pasti ada konsumen. Nah, itu udah pasti itu ya. Nah, peran pasar bagi konsumen. Nah, pasar ini sangat berperan loh bagi si konsumen. Kenapa? Karena si konsumen ini mempermudah si konsumen untuk membutuhkan
kebutuhan mereka. Nah, si konsumen ini dia misalnya membutuhkan suatu barang dan jasa. Nah, dengan adanya pasar ini adalah dapat mempermudah si konsumen tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya saja nih kebutuhan sandang, kebutuhan pokok, ataupun kebutuhan barang dan jasa lainnya. Nah, di zaman kita yang seperti ini, udah pada tahu kan kalau sekarang ini teknologi semakin canggih ya. Nah, seperti misalnya di dalam aplikasi pemesanan GoFood. Nah, jika si konsumen ini malas-malasan atau mager ya dengan bahasa sadar kita, bahasa modernnya, bisa saja kita melakukan pemesanan melalui online. Nah, jadi dengan adanya teknologi tersebut, kita bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang lebih untuk memudahkan kita dalam berinteraksi. Nah, yang ketiga, ini ada peran pasar bagi pembangunan. Nah, peran pasar bagi pembangunan. Nah, yang mana pasar ini sangat berperan bagi pembangunan. Mengapa begitu? Karena di dalam pasar ini bisa mempermudah kegiatan proses pembangunan yang sedang berlangsung. Misalnya saja di dalam pasar itu menyediakan alat-alat ataupun barang-barang dan jasa yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan proses pembangunan. Nah, selain itu, pembangunan ini juga dapat membantu proses pendapatan pemerintah dengan adanya melalui pajak ataupun retribusi. Nah, selanjutnya yang keempat, peran pasar bagi sumber daya manusia. Peran pasar bagi sumber daya manusia. Contohnya kayak kita ya, manusia, tenaga kerja kita yang dibutuhkan. Nah, jadi sumber daya manusia ini sangat berperan loh bagi pasar. Kenapa? Jika semakin luasnya suatu pasar dan semakin besarnya suatu pasar, tentunya akan membutuhkan tenaga kerja yang lebih, yang lebih besar. Nah, mengapa? Karena dengan adanya tenaga kerja ini yang diambil oleh peran pasar ini, tentunya akan mengurangi tingkat pengangguran. Nah, dengan adanya ini, jadi kegiatan ataupun proses yang terjadi di dalam pasar ini sangat membantu sumber daya manusia kita ya. Nah, tentunya dia sangat berperan. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke materi mengenai fungsi pasar dalam perekonomian. Fungsi pasar. Nah, yang pertama itu adalah fungsi pasar sebagai distributor. Selanjutnya yang kedua, fungsi pasar sebagai pembentuk harga. Nah, di dalam fungsi ini terjadilah kesepakatan antara si penjual dan pembeli, sehingga dalam melakukan tawar-menawar tersebut terjadilah harga yang telah ditentukan. Nah, oke. Yang ketiga, itu ada fungsi pasar sebagai sarana dan prasarana. Nah, ini di sini dimaksud adalah tempatnya ya, tempat untuk melakukan proses antara penjual dan pembeli untuk melakukan suatu kegiatan. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Ini sudah ya? Sudah dicatat kan? Oke, bagus ya. Nah, kita masuk pada pasar monopoli. Nah, sebelumnya udah ada yang tahu belum apa yang dimaksud dengan pasar monopoli? Ya, ada yang tahu? Oke. Nah, yang mana pasar monopoli ini berasal dari kata mono dan polis. Yang mana mono ini artinya satu dan polis ini artinya penjual.
Jadi, dari kata kunci mono dan polis ini dapat kita simpulkan. Nah, yang mana di dalam pasar monopoli ini hanya terdapat satu penjual, yang mana dengan banyak pembelinya. Jadi si penjual yang satu ini tadi dia berkuasa. Nah, sehingga dia bahwa dia itu merasa bahwa dia dapat menguasai pasar tersebut. Nah, karena di dalam pasar monopoli ini sang penjual memiliki peran tunggal dalam menentukan harga, sehingga disebutlah pasar monopoli ini sebagai pasar persaingan tidak sempurna. Nah, selain itu, pasar monopoli ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, dia hanya memiliki satu produsen atau hanya ada satu penjual. Yang kedua, pangsa pasarnya sangat besar. Nah, mengapa begitu? Karena si penjual cuma satu dan pembelinya itu banyak. Nah, yang ketiga, sulit bagi produsen lain untuk masuk ke pasar monopoli. Sulit dia masuk untuk ke pasar monopoli ini. Mengapa? Karena terikat peraturan perundang-undangan. Nah, selain itu di dalam pasar monopoli ini juga membutuhkan modal yang sangat besar. Nah, oke, selanjutnya yang keempat, ciri-cirinya. Si penjual bebas menentukan harga. Ya, karena dia cuma satu, jadi dia tuh bebas menentukan harga tanpa memikirkan persaingan pasar. Nah, dari sini inilah mengapa dia disebut dengan pasar tidak sempurna. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang pasar oligopoli. Sini ya. Pasar oligopoli. Nah, kalau pasar monopoli ini tadi dia kan hanya satu penjual. Nah, kalau pasar oligopoli ini dia banyak penjual. Nah, oligopoli ini berasal dari dua kata, yaitu oligos dan polis. Yang mana polis ini berarti banyak. Oligos ini berarti banyak ya. Dan polis ini berarti penjual. Nah, itu tadi. Jadi dapat disimpulkan dari kata kunci oli dan polis. Nah, dia ini di dalam pasar ini memiliki banyak penjual dan banyak juga pembelinya. Nah, ada pun ciri-cirinya. Yang pertama, di dalam pasar oligopoli ini memiliki produsen yang lebih dari 2 ataupun lebih. Nah, selanjutnya jenis produk yang diperdagangkan itu juga cenderung sama. Jadi antara si produsen yang satu dengan yang lainnya ini memiliki barang ataupun produk yang mereka jual itu tidak jauh beda gitu perbedaannya. Misalnya dia menjual sampo. Nah, dia menjual sampo ini ya sama-sama sampo dia kan. Nah, tetapi di produsen satu misalnya samponya clear. Nah, di produsen dua ini samponya itu zinc misalnya. Nah, seperti itu dia. Nah, selanjutnya biasanya di dalam pasar oligopoli ini tentunya dia memiliki produsen yang memiliki modal yang sangat besar. Jadi bisa dibilang memiliki produsen ataupun si penjual dengan penjualan yang besar. Nah, pasar oligopoli ini juga sama dengan pasar monopoli. Dia sama-sama tergolong dengan pasar persaingan tidak sempurna. Oke, kita lanjut ya. Sampai sini ada yang paham? Paham kan? Nah, coba ibu mau nanya nih sama si Fauji. Coba dong, apa tadi ini dimaksud dengan pasar oligopoli? Ya, oke, bagus. Berarti ngerti ya sama yang ibu jelaskan barusan? Oke, udah bisa dilanjutkan? Oke, kita lanjut ya.
kita masuk pada pasar persaingan sempurna. Nah, jika pasar oligopoli dan monopoli termasuk pasar persaingan yang tidak sempurna, lalu ada yang bisa menyimpulkan nggak? Apa yang dimaksud dengan pasar yang sempurna itu? Ada yang tahu? Kalau ada tahu, tolong angkat tangannya. Oke, silahkan. Ya, Putri silahkan. Oke. Ya. Bagus ya. Oke, yang dikatakan si Putri barusan itu adalah benar ya. Nah, jadi secara sederhana, di dalam pasar persaingan sempurna ini, yang mana di dalam pasar tersebut terdapat penjual dan pembeli yang banyak atau memiliki produsen dan konsumen yang banyak ya. Nah, dan barang yang dijual oleh si produsen ini cenderung bersifat homogen ya. Dia bersifat homogen. Nah, untuk mempermudah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan pasar persaingan sempurna dan perbedaannya dengan pasar yang tidak sempurna, kita akan bahas ya mengenai ciri-cirinya. Yang pertama, ciri dari pasar persaingan sempurna ini, dia memiliki penjual yang banyak, sehingga si penjual yang satu tidak bisa menentukan harga dengan sesuai keinginannya, karena harga yang telah ditentukan ini adalah kesepakatan antara si penjual dengan penjual yang lainnya. Jadi itu kesepakatan bersama antara penjual satu dengan penjual yang lainnya. Nah, selain itu, ciri dari pasar persaingan sempurna, si penjual ataupun produsen, nah dia tuh bebas keluar masuk di dalam pasar persaingan sempurna ini. Nah, kenapa? Karena di dalam pasar persaingan sempurna tidak memiliki peraturan yang begitu ketat. Beda halnya dengan pasar persaingan tidak sempurna pada pasar monopoli dan oligopoli. Nah, kalau dia pasar monopoli dan oligopoli ini, si produsen atau si penjual tidak bisa bebas keluar masuk, sedangkan di pasar persaingan sempurna, si penjual ataupun si produsen bebas keluar masuk karena dia tidak terikat oleh peraturan perundang-undangan. Nah, selain itu, di dalam pasar persaingan sempurna, produk yang dijual ini umumnya bersifat seperti yang dibilang tadi, ya bersifat homogen. Nah, itu tadi dia perbedaan antara pasar persaingan tidak sempurna dengan pasar persaingan sempurna. Oke, kita next. Yang terakhir ada pasar monopolistik. Oke, kita next. Selanjutnya kita masuk pada pasar monopolistik. Nah, pasar monopolistik ini terbentuk dengan adanya rasa ketidakpuasan pada pasar monopoli dan oligopoli. Kenapa? Karena di dalam pasar monopolistik ini dia juga tergolong pada pasar persaingan. Apa tadi ini pasar persaingan apa? Ya, pintar. Pasar persaingan tidak sempurna. Nah, ini di pasar ini dia terdapat banyak penjual. Nah, tetapi dengan karakteristik produk yang mereka jual ini berbeda. Nah, kenapa? Karena di dalam pasar monopolistik ini mereka lebih mengutamakan karakteristik dari produk mereka. Nah, jadi mereka lebih mengutamakan kualitas produknya.
Nah, sehingga di dalam pasar monopolistik ini si produsen atau para penjual ini bersaingnya itu lebih mengutamakan kualitas dan manfaat dari produk mereka. Nah, mereka itu enggak semata-mata hanya lebih mengutamakan harga. Nah, jadi misalnya gini. Jadi misalnya si penjual ini mereka membuat harga yang tinggi, tetapi tidak ada pembeli. Nah, jadi kalau misalnya mereka juga membuat harga yang rendah, tidak ada juga pembelinya. Nah, itu tadi dia, mereka jadi lebih mengutamakan kualitas dari produk mereka jual. Sehingga pada pasar monopolistik ini mereka lebih mengutamakan kualitas produk yang mereka jual. Oke, kita akan bahas sedikit ya mengenai ciri-ciri dari pasar monopolistik. Nah, mungkin tadi sebagian dari Ibu sebutkan ya ciri dari pasar monopolistik tersebut. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, dalam pasar monopoli terdapat banyak penjual atau sedikit penjualnya. Ayo, siapa yang nggak merhatiin tadi? Ya, terdapat banyak penjual. Nah, ciri selanjutnya, pada pasar monopoli terdapat produk yang dijual itu umumnya bersifat berbeda-beda. Nah, ciri yang ketiga, perusahaan hanya mempunyai sedikit kekuasaan untuk mempengaruhi harga. Nah, yang terakhir, persaingan pasar umumnya sangat aktif. Nah, persaingan pasar yang sangat aktif ini maksudnya seperti yang Ibu bilang sebelumnya, mereka lebih mengutamakan kualitas. Nah, jadi seandainya kalau mereka sudah membuat harga tinggi, tetapi penjualnya juga masih sedikit. Nah, mungkin mereka berpikir untuk membuat harga yang rendah. Nah, tetapi harga sudah dibuat rendah, tetapi penjualan ataupun sang pembeli juga sedikit. Nah, untuk tentunya mereka berpikir dong, loh kenapa kok bisa kayak gini gitu kan. Nah, tentunya para pembeli lebih mengutamakan kualitas dari barang yang mereka jual. Nah, jadi si produsen ini lebih mengutamakan kualitas. Jadi mereka ini memperbaiki produksi barang mereka dan menambah kualitas barang mereka. Nah, jadi di dalam pasar ini bukan semata-mata hanya mengutamakan harga ya untuk mendapatkan pendapatan yang tinggi atau keuntungan tinggi. Tidak. Nah, jadi dalam kualitas ataupun manfaat dari produk tersebut juga sangat dibutuhkan dalam proses penjualan atau proses produksi. Nah, oke, baiklah. Sampai sini dulu materi kita pada hari ini. Jadi kesimpulannya, dalam pasar ekonomi, peran tadi sudah kita bahas, dan fungsi juga sudah kita bahas, dan dari pasar monopoli, oligopoli, pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna. Oke? Ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, angkat tangannya biar Ibu jelaskan ulang. Oke, tidak ada ya. Berarti semua udah paham kan? Sudah mengerti? Oke. Oke, selesai pertemuan kita pada minggu ini. Ibu akan kasih tugas untuk PR di rumah. Minggu depan dikumpulkan ya. Silahkan cek di e-learningnya. Ibu mengirimnya di sana. Dan minggu depan harus selesai semua ya. Nah, oke, kita sudah masuk pada pertemuan ini di materi akhir. Nah, jadi hanya ini yang Ibu dapat sampaikan ya. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Dan kalau ada kata-kata yang salah Ibu juga mohon maaf ya. Oke. Jangan lupa ya PR-nya minggu depan. Silakan Ketua, tutup. Oke, Ibu akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang mau istirahat.